wa ma yaljamuha, akan membahas tentang wanita yang istihadoh dan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi wanita yang istihadoh. Jadi di dalam pelajaran yang keenam ini akan membahas tentang wanita yang istihadoh dan juga sesuatu yang wajib dilakukan oleh wanita tersebut. Arabna fi durusi sabiqah anna damal kharija minal padji imma ayyakuna haid aw nipasan aw istihadotan. Setelah kita mengetahui di dalam pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin berarti bahwa darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu pertama ada kalanya distatuskan sebagai haid, dan yang kedua ada kalanya distatuskan sebagai nifas, dan yang ketiga ada kalanya distatuskan sebagai istihadoh. Wala robi'alah, dan tidak ada darah yang keempat dari kemaluan seorang wanita. Artinya apa? Artinya darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu hanya ada 3. Sebagaimana kemarin sudah dibaca dari pelajaran yang pertama. Nah, summa inna damal istihadati minhu ma yakunu akibal haid aw nifas. Jadi gini, darah istihadoh itu sadradit ada 2. Kita tulis. Antum tulis. Damul istihadoh itu ada pertama ma yakunu akibal haid wa nifas. Antum tulis aja. Yang pertama yakunu akibal haid aw nifas. Pertama, darah istihadoh itu adanya setelah haid atau setelah nifas. Darah haid itu adanya setelah haid ataupun setelah nifas. Walahu suwarun sayatil hadisu anha. Dan di dalam di dalam istihadoh ini, gambaran istihadoh mayakunu akibal haid wa nifas, awi nifas, ini banyak contohnya yang insya Allah akan dibahas. Bidar saya ini al-qadimain di dalam 2 pelajaran yang sudah terdahulu. Contoh simpel Ustaz Radit. Istihadoh yang ada setelah haid. Contoh wanita yang dimana wanita itu keluar darah semisal punya kebiasaan 7 hari. Wanita, lihat, punya kebiasaan haidnya itu 7 hari. Kemudian di bulan sekarang, Juni nih, berarti tanggal 1 nih, keluar darah. Andai kata 20 hari. Lihat, sadari, andai kata 20 hari. Maka wanita itu distatuskan apa? Antum jawab. Siapa yang bisa jawab? Mustahadah fil haid. Mustahadah fil haid. Oke, kemarin sudah rumusnya. Mana haidnya, mana istihadohnya? Yalah, ada yang bisa jawab? Mana haidnya dari 20 hari itu? Dan mana istihadohnya? 1-7. Karena mengikuti Adat.
Sisanya berarti 8 sampai 20. 20. Itu apa? Istihadah. Nah, itu dinamakan istihadohnya ma yakunu akibal haid. Paham ya? Itu contoh simpelnya. Jelas Ustaz Radit? Jelas, Ustaz. Banat paham? Banat? Yang kedua, damul istihadoh itu imma ala yakuna akibah haid au nifas. Ada kalanya Ustaz Radit bukan setelah haid dan juga bukan setelah nifas. Berarti yang pertama mayakunu akibal haid wa nifas, yang kedua ala yakuna akibal haid wa nifas. Bahwa aidon damul istihadoh. Nah, itu pun dinamakan darah istihadoh. Cuman walakin la tajri bihi aswaru al atiyah. Cuman di dalam istihadoh layakun akibah haid aw nifas itu tidak banyak, tidak berlaku contoh-contoh. Artinya tidak seperti mengikuti adat, tidak seperti mengikuti tamyizudam, tidak. Seperti bagaimana? Wadali kakaan ata qobla sinil haid. Seperti wanita keluar darah Ustaz Radit di usia sebelum ihtimalnya haid. Sebelum imkannya haid. Mungkinnya haid. Bisa contohkan nggak oleh antum? Ada yang bisa mencontohkan? Ahlan? Berapa ya? Banat, ada yang bisa? Ustaz Radit? 6, Ustaz. Seperti usia 8 tahun, Ustaz. Usia 8 tahun. Oke? Mengeluarkan darah. Nah, usia 8 tahun itu termasuk imkan haid apa belum? Belum, Ustaz. Belum. Kemudian wanita itu mengeluarkan darah. Darah. Darah itu akan disetuskan apa? Istihadah, Ustaz. Istihadoh. Nah, istihadohnya itu termasuk mayakunu akibal haid atau layakunu akibal haid. Layakunu akibal haid. Layakunu akibal haid. Jelas ya? Paham? Jelas, Ustaz. Jadi, oke, kembali lagi. Damul istihadoh itu ada dua. Yang pertama, ada kalanya istihadoh itu keluarnya setelah haid, dan ada kalanya istihadoh itu keluarnya sebelum atau bukan setelah haid. Seperti contoh pertama, keluar darahnya itu di usia yang dimana belum imkan keluar darah. Wanita usia 8 tahun, contoh lebih 10 bulan, artinya untuk sempurna ke 9 tahun itu 2 bulan lagi sudah mengeluarkan darah, maka darah itu dinamakan darah istihadoh. Nah, istihadohnya itu dinamakan layakun akibah haid. Jelas? Jelas. Contoh kedua, aw qabla tuhri umsata asyara. Ataupun darah itu keluarnya sebelum habisnya masa suci 15 hari. Sebelum habisnya masa suci 15 hari. Contohkan, ada yang bisa contohkan? Alat? Ustaz Adit? Banat? Alan? Gimana ya? Gimana? Wanita. Ya, antum catat. Banat. Wanita. Tanggal 1 nih, sekarang Juni ya. Mengeluarkan darah. 1, 2, 3, 4, 5, 10 hari. Darah. Berhenti. 11 berhenti. Sampai 20 berhenti. Darah keluar lagi di tanggal 21.
sampai tanggal 25. Yang jadi pertanyaan Ana, dia hanya mengalami masa suci berapa hari? Fuan Tat, gimana tadi Tat? Oke, antum catat, antum fokus. Wanita nih, sekarang kan tanggal 1 nih keluar darah. Sampai tanggal 10. 11 berhenti, 12 berhenti, sampai 20 berhenti. Darah itu keluar lagi tanggal 21 sampai tanggal 25. 11 ke 20 hanya baru berapa hari? 10 Baru 10 hari. Berarti dia hanya mengalami masa suci berapa hari? 10 hari. Sudah mengeluarkan darah di tanggal 21, yang padahal belum selesai masa sucinya 15 hari itu. Maka darah tanggal 21 sampai 25 darah apa? Istihadah. Darah istihadah. Kenapa darah istihadah? Karena masa sucinya belum sempurna. Nah, dinamakan itu tanggal 21 sampai 25 istihadahnya istihadah apa? Layakun akibaha haidin. Jelas ya? Jelas. Paham ya? Paham. Contoh ketiga. Ini mencontohkan dari istilah istihadah layakun akbahid. Ketiga, auna koso an yaumin walailatin, atau darah itu keluarnya kurang daripada sehari satu malam atau 24 jam. Maka darah tersebut itu dihukumi darah istihadah, dan istihadahnya termasuk layakun akibah haidin. Contohkan, ada yang bisa mencontoh? Alan? Alan, ada yang bisa? Ini contoh keempat di dalam kasus istihadah yang bukan setelah bisa Zadid? Namzat. Ada yang bisa? Bantu Banat, bantu. Alan. Cok, Banat. Alan. Contohnya semisal tanggal 1 keluar darah 2 jam, terus itu aja. Oke, berarti dia hanya mengalami pengeluaran darah 2 jam gitu kan? Iya. Oke. Berarti darah, dan dia tidak keluar darah lagi. Tidak, berarti kan tidak. Oke. Barusan yang bilang itu mah. Oke, kurang daripada 24 jam gitu kan? Nah. Oke, yang jadi pertanyaan, darah yang 2 jam itu darah apa? Istihadah. Kenapa darah istihadah? Karena tidak sampai 24 jam. Nah, tidak maka itu oke. Karena darah tersebut tidak menyentuh 24 jam. Maka darah itu dihukumi darah istihadah. Nah, Ustaz David, ini istihadahnya istihadah mayakun akibal haid atau layakun akibal haid? Layakun akibal haid. Layakun akibal haid. Jelas? Jelas. Yang terakhir, contoh terakhir, aukana damar tolkin. Antum masih ingat darah tolkin itu darah apa? Darah yang saking sakitnya melahirkan itu nggak sih? Nah, benar. Darah yang keluar sebelum melahirkan dikarenakan saking sakitnya melahirkan. Itu pun termasuk darah istihadah, yang dimana walam nahkum bi annahu haidun, nggak bisa. Yang nggak bisa kita menghukumi darah itu darah haid. Maka itu termasuk istihadahnya istihadah layakun akibah haidin. Jadi yang 5 ini
mencontohkan istihadoh layakun akibah haidin. Adapun mayakun akibah haid nanti di dalam kasus-kasus yang akan dibahas. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Atau udah paham? Jelas. Oke, jadi khulasohnya damul istihadoh itu ada berapa? Ada dua. Dua. Ini bukan istihadohnya, ini bukan istihadoh, tapi darah istihadoh. Karena istihadoh itu ada 7 ya, ada 7 gambaran. Kalau ini darahnya, darah istihadoh itu ada 2. Nah, di dalam 2 ini melahirkan contoh-contoh yang berbeda gitu maksudnya. Paham ya? Pertama, apa? Mayakun Yang kedua? akibal haid. Yang kedua, Layakun akibal haid. oke. Layakun akibal haid. Kita lanjut. Masuk pada hukum wanita istihadoh. Nah, yang banyak pertanyaan dari anak, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sedang istihadoh? Banyak lah. Ini sekarang akan dibahas hukum wanita yang sedang istihadoh. Al-awal, hukmul mustahadah. Yang pertama, hukum wanita istihadoh. Haitsu hakamna bi anna dama istihadatun aw damu fasadin fa innahu hadasun daimun yang kudul wudu'a. Lihat. Ketika kita menghukumi bahwa darah istihadoh atau darah fasad itu hukumnya Ustadz Radit itu seperti hadas, seorang yang memiliki hadas yang membatalkan pada wudhu. Jadi wanita yang istihadoh itu dihukumi seperti orang yang daimil hadas, yang kontinu memiliki hadas, sehingga wala yamna'u shaum was shalah, sehingga dia dituntut, dia diperintahkan untuk puasa dan salat. Jadi ketika ada yang nanya, Ustaz Radit, Ustazah, wanita yang istihadah wajib gak puasa? Wajib. Wanita yang istihadah wajib gak salat? Wajib. Tetapi kaifiahnya, tata caranya nanti akan dibahas. Nah, makanya lihat, berhubung wanita yang istihadah dituntut atau wajib melaksanakan sholat, fal mustahadatu taghsilud dam. Langkah pertama, lihat. Langkah pertama, banat, saat ketika kalian mengalami istihadah akan melaksanakan sholat, langkah pertama basuh dulu darah yang ada di kemaluan tersebut. Cuci dulu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, watarbitu ala maudhi'i, setelah dibasuh darah tersebut, maka langkah kedua ikat dengan apa? Dengan kain, seumpamanya kain di tempat keluarnya darah, ya di kemaluan maksudnya. Ikat. Kalau sekarang ya pakai pembalut. Kalau sekarang pakai pembalut, Sadadit. Yang ketiga, kaifiah daripada wanita mustahadoh saat ketika mau sholat, wa tatawaddu likulli fardin, dia harus wudu setiap akan melaksanakan sholat fardu. Artinya nggak bisa wudu duhur dipakai untuk sholat asar, karena limitnya hanya satu, yaitu duhur saja. Jadi ada ininya, ada masa tenggangnya. Tadi kan saya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Ya karena kenapa diwajibkan
dia hudu setiap akan melaksanakan sholat, sebab dia dihukumi daimil hadas. Walaupun tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, tapi dia dihukumi sebagai apa? Daimil hadas. Setelah wudu, waktu sholli barulah sholat. Jadi ada 4 langkahnya. Pertama basuh dulu kemaluannya. Yang kedua ikat, kalau sekarang pakai pembalut. Yang ketiga wudu setiap akan melaksanakan sholat. Yang keempat sholat. Dalilnya mana? Wa dalilu ala dzalik. Dalil hal tersebut itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Daripada hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, yang dimana beliau mengatakan ini dalil bahwa wanita yang istihadah itu tetap diwajibkan sholat. Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasul. Waqalat, kemudian Siti Fatimah binti Abi Hubaysh berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur." Saya itu wanita yang sedang mengalami istihadah. Maka saya tidak suci. Apakah saya tidak suci dan apa ada as-shalah dan apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, artinya lah di sini, la, janganlah kamu tinggalkan sholat dan kamu suci. Artinya bukan haid. Innama dzalika irkun, itu hanya sebatas irkun, itu ya lebih, ini tepatnya istihadah atau pembuluh darah. Karena istihadah itu salah satunya keluar karena pembuluh darah. Walaisa dalika bil haidah, itu bukan haid. Faida akbalatil haidot patruki as-shalah. Saat ketika haid itu memang terjadi, datang baru di sana, tinggalkan sholat. Faida dhahaba qadruha faghsili anki adam washolli. Saat ketika kadar haid itu hilang, baru laksanakan mandi besar, setelah itu sholat. Ini dalil bahwasannya seorang wanita yang sedang istihadah diwajibkan untuk berpuasa dan juga sholat. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Alan, ada pertanyaan nggak atau udah paham? Kalau udah paham kita lanjut. Paham, insyaallah. Banat gak ada, kita lanjut kalau gak ada pertanyaan. Jadi itu khulasohnya, kesimpulannya bahwa wanita yang istihadah itu dihukumi seperti wanita yang memiliki hadas. Artinya dia dituntut, dia wajib untuk melaksanakan puasa dan juga sholat. Tetapi dalam kaifiyah, tata caranya itu berbeda. Makanya di sini akan membahas yang kedua, ma yalzamul mustahadata fi'luhu ida arodatis sholah. Sekarang akan membahas Ustaz Radit sesuatu atau hal yang wajib untuk dilakukan bagi wanita yang istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat. Jadi antum catat, antum juduli sesuatu yang wajib dilakukan oleh wanita istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat. Awalan, langkah pertama, angtagesila al-mustahadatu farajaha qabla wudu. Langkah pertama, dia harus membasuh kemaluannya dulu terlebih dahulu sebelum wudu. Langkah pertama. Jadi langkah pertama wanita mustahadah akan melaksanakan sholat, dia wajib membasuh kemaluannya terlebih dahulu sebelum wudu. Sanian, langkah kedua, ang tahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin. Yang kedua, langkah kedua, dia wajib harus mencocok, apa ya bahasa di bahasa Indonesia apa? Mencocoki. Tahu mencocoki enggak? Mencocoki. Hah? Maksudnya gimana sih mencocoki? Apa ya? Ya mencocoki.
dengan kutnah, dengan seumpamanya kutnah. Kutnah itu kapas. Agar supaya tidak keluar darahnya, dia disumbat. Sumbat atau sumbat gak? Tahu situ. Nah, jadi langkah yang kedua, wajib dia harus mengsumbat farjinya dengan seumpamanya kain atau kapas lah. Tujuannya apa? Tujuannya wadalika dab'an li najasin. Nah, tujuannya agar supaya menolak najis. Artinya agar supaya darah itu tidak keluar, karena darah itu hukumnya najis. Au takhfifan lahu, atau meminimalisir, adapun keluar pun ya sedikit lah. Tapi antum catat, wajibnya mengsumbat kemaluan dengan kapas itu bisyurutil atiyah, dengan syarat-syarat yang akan dibahas. Syarat pertama, wajibnya seorang wanita istihadah saat ketika akan sholat dia harus mengsumbat kemaluannya itu wajib apabila Allah tata ada bihi ta'addayan la yuhtamalu adatan. Apabila dia tidak merasa kesakitan yang dimana sakit itu tidak masuk akal atau sakit itu tidak sesuai dengan adat. Ini sakit banget. Kalau dia merasa kesakitan banget, maka tidak wajib. Tapi Ustadz saya itu enggak fan-fan aja, biasa-biasa aja, maka wajib. Disumbat wajib. Jadi wajibnya disumbat itu kalau tidak merasa kesakitan. Adapun ketika disumbat dia merasa kesakitan, yang dimana sakit itu parah banget, maka tidak wajib. Syarat yang kedua, alla takuna soimatan. Wajibnya disumbat itu kalau dia tidak sedang berpuasa. Artinya, fa'inkanat soimatan tarokatil haswa naharon. Apabila dia sedang berpuasa, maka dia tidak boleh mengsumbat di siang hari. Adapun di malam hari boleh. Karena bakarat membatalkan puasa. Karena masuknya sesuatu pada lubang. Jelas? Banat? Jadi yang kedua, tahap yang kedua, wajibnya disumbat kemaluan itu dengan kapas, itu ada 2 syarat ya. Syarat pertama, kalau tidak sakit, artinya tidak merasa kesakitan. Syarat yang kedua, sedang tidak berpuasa. Adapun sakit ataupun sedang berpuasa, maka disumbat enggak wajib. Selanjutnya, langkah ketiga, saat ketika wanita yang istihadah akan melaksanakan sholat, dia wajib syarat yang ketiga dari disumbat itu apa? Ang tahtaja ilaihi. Apabila memang diperlukan. Artinya gini, kalau tidak disumbat, ini darah akan keluar. Berarti di situ disumbat sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Maka di situ wajib untuk disumbat. Fa inam tahtaj ilaihi lam yajid. Adapun tidak dibutuhkan, maka tidak wajib. Itu syarat yang ketiga. Artinya gini, ini kalau gak disumbat pun darah gak akan keluar. Maka gak wajib. Apalagi merasa kesakitan. Jadi wajibnya disumbat itu bagi wanita yang istihadah itu ada 3. Pertama, apabila tidak merasa kesakitan. Kedua, apabila tidak berpuasa. Yang ketiga, apabila dibutuhkan. Itu. Kemudian langkah ketiga, setelah andai kata tidak merasa kesakitan dan sedang tidak berpuasa juga memang dibutuhkan, maka langkah ketiga, wanita istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat, dia wajib ang ta'siba ba'da dalikal farja. Dia wajib memakai pembalut atau memakai pembalut setelah dibasuh, setelah disumbat, maka dia wajib pakai pembalut. Kalau sekarang ya softtek lah. Ini pun sama. Wajibnya pakai pembalut bagi wanita yang sedang istihadah akan melaksanakan sholat. Ini ada syarat. Ada 2 syarat. Wajibu al-asbu
bisyaratain. Wajibnya pakai pembalut atau diikat ya, al-asbu itu diikat itu dengan 2 syarat. Syarat pertama ang tahtaj ilaihi. Syarat pertama apabila memang dibutuhkan. Andai kata saya ini tidak diikat atau tidak pakai pembalut, ini darah akan terus keluar walaupun memang sudah disumbat. Maka di situ wajib pakai pembalut. Lihat di sini lihat. Bi an lam tanqoti adam bil haswi. Lihat. Pak inin koto adam bil haswi lam yajid. Contoh nih, ada jaya Hindu nih sedang mengalami istihadah. Dia akan sholat. Langkah pertama wajib dia membasuh kemaluannya dulu sebelum wudu. Yang kedua, apabila tidak merasa kesakitan dan tidak berpuasa dan juga memang dibutuhkan, maka dia wajib menyumbat. Kemudian langkah ketiga, setelah disumbat wajib pakai pembalut. Itu pun kalau dibutuhkan. Seperti contoh, ini nggak cukup disumbat. Artinya walaupun disumbat pun ini akan keluar darah, harus memakai pembalut, maka wajib. Tapi Pak inin koto adam, apabila darah itu berhenti bil haswi dengan disumbat saja, artinya tidak keluar lagi, maka lam yajib pakai pembalut, itu tidak wajib, hanya pakai sumbat aja. Jelas. Syarat yang kedua, wajibnya pakai pembalut itu Allah tata'adda bihi ta'addayan la yuhtamalu adatan, sama ya kayak tadi. Yaitu tidak merasa kesakitan yang dimana sakitnya itu benar-benar parah, sakit banget. Fa in kana kadzalik lam yajib, apabila dia merasa kesakitan dan saya ini pakai pembalutnya karena diikat ini sakit banget nih. Kalau dulu Ustaz Radit pakai pembalut itu bukan kayak sekarang softtek, bukan. Itu kayak diikat ya. Bagaimana ini? Sakit banget, maka pakai pembalut itu tidak wajib. Berarti hanya wajib haswi saja. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Itulah langkah-langkah bagi wanita yang sedang istihadah akan melaksanakan sholat. Kemudian ini belum selesai, tapi ada pertanyaan nggak nih? Atau udah paham? Jelas. Oke, kita lanjut. Sekarang ada pertanyaan, wahal yakfi al iktisaru alal asbi. Apakah cukup hanya memakai pembalut saja tanpa pakai tanpa disumbat? Wanita yang sedang istihadah akan melaksanakan sholat, apakah cukup pakai pembalut saja tanpa disumbat? Maka jawabnya na'am yakfi al-iktisaru alal asbi dengan catatan in mana'a adam. Jawabannya ya, cukup hanya pakai pembalut saja, itu pun apabila pakai pembalut itu bisa mencegah keluarnya darah. Ini pendapat wa'tamadahu Ar-Romli. Pendapat ini diunggulkan oleh Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli cukup pakai pembalut saja, jangan pakai jangan disumbat. Kalau tanpa disumbat dan hanya menggunakan pembalut tidak keluar darah. Itu. Jelas. Oke, Robian, langkah yang keempat bagi wanita yang istihadah akan melaksanakan sholat, dia harus angtatawad doa ba'da duhuli waktu sholat. Dia harus wudunya itu setelah masuknya waktu sholat. Artinya, wala yajuju angtatawad doa qabla duhuli waktu sholat. Dia tidak boleh wudu sebelum masuknya waktu sholat. Contoh, zuhur itu masuknya waktu sholat zuhur itu jam 12. Dia harus wudunya di jam 12. Artinya nggak boleh di jam setengah 12, yang dimana belum masuknya waktu sholat.
Karena apa? Li'annaha taharatu daruratin. Sebab wanita yang istihadah itu statusnya sedang bersuci, yang dimana sucinya itu suci darurat. Suci darurat. Jadi ketika antunna suatu saat nanti mengalami istihadah, nah ini langkah-langkah yang harus antum lakukan saat ketika akan melaksanakan sholat. Jadi wudunya itu harus setelah masuknya waktu sholat. Langkah yang kelima, bagi wanita yang istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat, al-muwalatu bainal kul, dia harus continue di antara semuanya. Berarti antara semuanya dari mana? Dari awal mana dulu Ustaz Adit? Dari membasuh parji, disumbat, pakai pembalut, dan juga wudhu. Artinya, dia tidak boleh menunda-nunda. Contoh, setelah membasuh parji, dia menunda dulu untuk disumbat. Nggak boleh gitu. Artinya harus langsung disumbat. Makanya di sini lihat, fatajibu al-mubadaratu bil hasbi ba'da ghusil parji. Dia wajib untuk bersegera menyumbat setelah membasuh kemaluan. Dan pal mubadaratu ba'da dalik bil asbi, dan dia juga wajib untuk segera setelah disumbat, dia wajib pakai pembalut. Setelah pakai pembalut, dia wajib bersegera paludu kemudian hudu. Pas sholati kemudian sholat. Enggak boleh ditunda-tunda. Makanya lihat di sini. Wala yajuzu laha an tu'akhkhara as-shalah li syai'in illa ma kana li maslahatis shalah. Dia tidak boleh mengakhirkan sholat demi sesuatu yang dimana tidak ada kemaslahatan untuk sholat tersebut. Artinya bagaimana Ustaz? Iya, ketika antunna mengalami istihadah dan semuanya sudah dilakukan dari yang 5 itu, apa? Ghuslul farji, haswi, ashbi, kemudian wudu, maka antum berarti langkah selanjutnya sholatkan. Nah, di dalam sholat itu, setelah melakukan hal tersebut, antum harus segera sholat. Nggak boleh menunda-nunda sholat tersebut kalau tidak ada kemaslahatannya, kalau tidak ada hubungannya. Ustaz, bagaimana kalau ada hubungannya dengan sholat tersebut? Seperti kasatil aurah, seperti untuk menutupi aurat, wang tidoril jamaah, atau menunggu untuk berjamaah, wa ijabatil mu'adan, atau nunggu orang yang azan, muadzin, orang yang adan, atau wa iqamatis sholat, atau menunggu qomat sholat, wa ratibatil qobliyah, atau melaksanakan sholat qobliyah dulu. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jadi menunda sholat kalau demi sesuatu yang ada maslahatnya dengan seperti saya pengen berjamaah, tetapi ustazah itu sedang wudu dulu, harus menunggu nih, maka boleh. Atau nih saya mau sholat nih, tapi nunggu adzan dulu nih, boleh. Tapi saya nih mau sholat nih, tapi belum pakai mukena, boleh, pakai mukena dulu. Karena itu ada kemaslahatannya, ada hubungannya dengan sholat. Tetapi fa'in akhorat li ghairi maslahatis sholah dorro. Tetapi kalau dia mengakhirkan, menunda-nunda sholat demi sesuatu yang tidak ada hubungannya, tidak ada kemaslahatannya dengan sholat, maka itu yang bahaya. Artinya wa wajaba alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddama. Dia wajib mengulang lagi semua yang sudah disebutkan. Berarti dia wajib membasuh parjinya, kemudian wajib menghaswi, kemudian wajib mengasbi, kemudian wajib wudu lagi. Jelas? Jelas. Oke. Yang terakhir, sadisan, langkah yang keenam, bagi wanita yang istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat, yajibu alaiyahu al-wudu likulli fardin. Dia wajib untuk wudu di setiap akan melaksanakan sholat fardu. Wa kada yajibu alaiha likulli fardin aidan.
tajdidu ghuslil farji wal haswi wal isbati fil aso. Jadi Ustaz Adit bukan hanya sebatas wudunya saja yang wajib ditajdid, diperbaharui, tetapi dia pun wajib membasuh kembali kemaluannya, kemudian menyumbat, kemudian pakai pembalut menurut kaul yang paling sahih. Jadi bukan hanya sebatas wajib wudu, tetapi langkah-langkah seperti langkah yang tadi disebutkan. Ada pertanyaan? Alan, ada pertanyaan nggak? Kajian udah? Ana nggak ada, Ustaz. Jelas. Antum nggak ada? Udah paham ya? Yang Banat ada nggak? Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya? Waalaikumsalam, ahlan. Kalau semisalnya itu ada seorang terus datang bulan, terus diri sendiri tuh nggak tahu tuh Ustaz, tapi kelihatan sama kaum lelaki misalnya, itu hukumnya gimana? Sampai tembus gitu misalnya. Bagaimana wanita tidak tahu datang bulan, terus Sampai tembus, diri sendiri tuh kan nggak tahu misalnya, nggak kerasa, terus ketahuan sama orang lain misalnya laki-laki itu bilang kamu haid gitu, hukumnya itu gimana? hukumnya? Hukum apanya maksudnya? Kalau darahnya perempuan itu kelihatan sama laki-laki. Oh iya, kalau itu nggak apa-apa karena darurat. Terus mau nanya yang barusan itu, yang mana? dia tidak boleh mengakhirkan sholat dari sesuatu yang tidak ada kemaslahatannya dengan sholat. Misalnya itu kan, ini kan tentang istiadah. Misalnya habis mandi, terus sudah semuanya mengikuti aturan yang barusan itu, tapi tidak langsung sholat, masih pakai hembodi gitu. Gimana itu Ustaz? Yang jadi pertanyaannya, hembodi ada kemaslahatannya nggak dengan sholat? Nggak ada. Ya udah, maka nggak boleh. Berarti nggak boleh. Berarti harus langsung gitu ya. Bahkan ulama mengatakan, andai kata ada yang nelpon juga orang tua, jangan dulu diangkat kalau memang itu akan lama. Sholat dulu aja. Contoh nih, Hindu nih sudah melaksanakan yang tadi, langkah-langkah tadi, kemudian akan melaksanakan sholat, ada yang call, contoh orang tuanya. Maka kalau diangkat ini akan lama nih. Orang tua akan, namanya juga orang tua, kalau ngobrol suka lama kan. Kalau nggak ada kemaslahatan untuk sholat, langsung sholat aja. Kalau enggak, maka langkah-langkah sebelumnya itu harus dilakukan lagi. Wajib itu. Jelas ya? Ustaz Adit, Alan, jelas? Jelas, Ustaz. Oke. Gak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada, ini kayaknya hujan di sini. Kalau nggak ada, Ana tutup dulu ya. Terima kasih. Berarti insya Allah 7 pertemuan ya. Baru 1 pertemuan, 6 pertemuan lagi. Mudah-mudahan kalian dipanjangkan umur, sehat, untuk bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mencari ilmu gitu. Dan saya ditanamkan oleh abah saya, Ustaz Adit, oleh orang tua saya, juga guru-guru saya, tanamkan, niatkan di dalam diri, selama ruh, selama nyawa, selama napas masih berada di dalam jasad kita, tanamkan saya tetap akan thalabul ilmi. Artinya saya akan terus mencari ilmu walaupun sudah menikah, walaupun sudah tua. Karena kewajiban mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Artinya harus sampai meninggal gitu. Justru saat ketika antum menanamkan di dalam diri, Ustaz Adit, saya selama masih hidup akan terus belajar. Ketika mati, sudah waktunya, sudah datang, insya Allah matinya antum dalam keadaan syahid. Man mata fi talabil ilm mata syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan sedang mencari ilmu, maka meninggalnya dalam keadaan meninggal syahid. Mudah-mudahan ya dari sekarang lah kita tanamkan yang kalau yang belum menanamkan di dalam diri, di dalam hati, tanamkan bahwa selama masih kuat, selama masih hidup, tidak akan berhenti mencari ilmu. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa diamalkan umumnya untuk masyarakat atau teman dekat dan
khususnya untuk diri kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.